Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Muhammadun musabihil wal ikhram, ya wal jalila wal ikhram. Subhanal malikul khuddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat, wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut, wala ya'budu wala ya'futu abada. Suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi, sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin muljahidin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Wabil khusus bertolabul ilmi grup 3 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah dalam pertemuan pada saat ini kita akan kembali menyempurnakan pengkajian tentang diri sifat yang dikatakan Fatihatun Nasun. Dikatakan Fatihatun Nasun, Al-Fatihah itu arti dan maknanya adalah mewujudnya sebuah diri yang bersifat Tuhan. Kalau kita mengamalkan rahasia daripada sifat diri dalam Al-Fatihah, berarti umul Al-Fatihah itu adalah diri. Nah, untuk kita pahami, diri yang disebut adalah mewujud daripada na'an'amta alaihim, yaitu aku adalah batin yang terlihat, yaitu Tuhan wujud berupa diri. Tuhan wujud berupa diri. Dia wujud di dalam Al-Fatihah itu guna untuk menerima doa dari setiap hambanya. Doa yang dia terima bukanlah berdoa dalam sholat. Sholat itu adalah doa. Jadi apa yang kita alami sebelum masuk ba'da sholat, maka itulah yang akan disempurnakan menjadi doa. Dalam kesulitan kesehari-harian, dalam hambatan niat hajat kita yang belum terkabul, maka dikala amin kita hanya membayangkan, mengingatkan kepada Allah tentang apa yang kita mau.
Kalau kita berbicara menghadirkan na'an'amta alaihim, aku adalah batin yang terlihat, yaitu Tuhan berwujudkan diri. Berarti na itu adalah keakuan Allah, an itu adalah batin atau dikatakan dengan sifat an. Sementara am itu adalah wujud yang terlihat. Nah, kalau umpama seperti itu tataan kalimatnya, berarti na'an amta alaihim itu adalah pernyataan Allah, pernyataan Tuhan. Berarti kita sebagai manusia yang dihadirkan dalam maujud yang beraneka ragam, seperti maujud daripada mu'ad, yang makan, yang minum, yang suka menonton, tertawa, berteman kemana-mana, itu mu'ad. Nah, itulah kemanusiaan kita. Maka kita tingkatkan mengamalkannya, yaitu siratal lazi. Siratal lazi ini, lazi adalah kata untuk diri. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, wahai orang-orang yang beriman. Orang. Jadi lazi itu adalah bahasa keumatan atau disebut dengan orang. Nah, sementara na'an'am itu bukan orang. Nah, makanya dikatakan siratal lazi. Tersiratlah engkau wahai diri, atau sirnalah. Nah, bagaimana cara kita mensirnakan? Dengan kita mengucapkan siratal lazi, sirnalah aku, na'an'amta alaihim, maka nyatalah terlihat diri Tuhan. Sirnalah aku, maka nyatalah terlihat diri Tuhan. Catat yang baik gitu, yang benar, jangan dibalik-balik. Untuk itu kita bagaimanapun belajar atau melatih diri kita dalam rangka meriadoh bagaimana caranya mensirnakan diri. Atau lazi itu disebut dengan orang. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti lazi itu artinya orang-orang yang beriman. Orang. Tapi na'an'am itu bukan orang. Ya. Na'an'am itu bukan orang. Nah, berarti kita harus sirna. Kita harus sirna, tidak boleh ada. Artinya menghilangkan akunya diri dan menyatakan keakuan Allah pada dirinya Allah. Nah, itu berarti kita mensirnakan diri. Jadi kalau kita menyebut siratal lazi, tersiratlah diriku atau sirnalah aku, maka terlihatlah diri Tuhan. Umpamanya kita mau tidur. Kalau kita mau tidur itu baca siratal lazi. Nah, itu hilangkan ya orang, ke sifat orang itu. Siratal lazi. Nah, baru munculkan na'an'amta alaihim. Nah, maka terlihatlah diri Tuhan. Aku sirna di dalam dirinya. Nah, apapun yang kita hadapi, baru kita bilang amin. Nah, itu kalau berupa amalan. Tapi kalau berupa ibadah dalam sholat, Al-Fatihah itu harus lengkap dibaca. Ya, harus lengkap dibaca. Tidak boleh dipotong-potong atau diambil bagian-bagiannya, tapi harus nyata dari 1 sampai 7 ayat, tepat
pada kata siratal lazi sinalahaku na'an amta alaihim. Di situ hilang kita, maka yang terlihat itu adalah batin Allah atau na'an-am. Kita harus sirna di dalam saat menyebutkan siratal lazi atau diri tersirat. Baik jamaah sekalian, kita bermuzakarah. Saya lafazkan, takbirkan umul muzakarahnya, nanti jamaah menjawab dengan la ilaha illallah Allahu akbar. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jemaahnya. Syukran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mewakili anak-anak yang mulia Ayatul Mursyid mengucapkan alhamdulillah, terima kasih banyak atas ilmunya yang diberikan, semakin banyak alhamdulillah ilmu yang diberikan Bu ya. Selanjutnya yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Untuk penanya pertama Umu Putri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya Umu Putri mau menanyakan banyak pertanyaan sama Buya. Yang pertama, hakikat dari sirna itu Buya. Yang kedua, ketika mendirikan diri sirna, apakah di situ masih ada pandangan atau rasa? Dan yang ketiga, apakah sirna itu bisa dimaknai sir itu rahasia dan na itu aku, berarti aku yang dirahasiakan? Demikian yang Umu Putri tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita melihat keejaan kata sirna, kalau sirna itu atau raib itu bukan tidak ada lagi, ada. Tapi yang ada itu, yang diwujudkan adalah rasa kepada an dan penglihatan kepada am. Jadi tetap ada rasa dan penglihatan, tapi sudah disandarkan kepada si wujud an dan am. An jatuh ke rasa, am itu jatuh ke penglihatan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah apakah hakikat dari sirna itu, dan apakah sirna itu bisa dimaknai sir itu berarti rasa, nah itu aku berarti aku yang dirahasiakan. Nah, betul sekali itu ya. Nah, memang itulah kita sengaja dirahasiakan oleh Allah atau disembunyikan di tempat sesuatu yang tidak ada orang di situ atau lazi. Nah, kalau tidak ada di situ berarti siratal lazi diawali huruf sin, diakhiri huruf alif, yaitu sirnalah kamu atau sin alif ya. Nah, jadi di situ kita
disembunyikan. Jadi benar sekali ya. Jadi kita itu disembunyikan oleh Allah supaya tidak muncul kemanusiaan kita. Jadi kita mensirnakan itu artinya betul dikatakan sir itu rahasia, nah itu adalah aku. Jadi disirnakan aku atau dirahasiakan aku. Tapi kalau mengenai rasa itu dan pandangan itu pasti tetap ada. Rasa jatuh ke sewujud an dan pandangan jatuh ke sewujud am. Dan itulah hakikat daripada sirna. Paham? Insyaallah Buya. Barakallah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Selanjutnya Bu Yolis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apa yang dikatakan alif tersirat dan yang tersurat Buya? Kalau alif tersirat yaitu sir yang disirkan atau dirahasiakan. Itu. Kalau tersurat itu yang dinyatakan. Jadi kalau sama dengan kodrat, kalau kita bawa ke kodrat, yang tersirat itu kodratnya adalah rohani. Nah sementara yang tersurat atau yang nyata jasmani atau dikatakan nur kasiyah, ya, dikatakan nur kasiyah yaitu yang diperlihatkan atau ahyan karajiyah. Man ala kholatan ay kairijiyatun inallah. Ya Allah, bolehkah aku melihat sesuatu bentuk yang seumpamanya tapi engkau halalkan? Nah itulah yang dikatakan man karajiyatun. Itulah karajiyah tadi. Paham? Insyaallah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Dahlia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Buya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lenyaplah diriku, hanya wujud batin Allah yang nyata, Yang terlihat. terlihat. Di sini saya ingin menanyakan Buya, apakah yang dikatakan dengan diri sebenarnya diri, apakah wujud an itu yang dikatakan diri sebenarnya diri Buya? Ya. Kalau diri sebenar-benar diri itu tidak ada, melainkan sesuatu yang berdiri. Kenapa? Yang dikatakan diri itu adalah kajian nafsun. Ya. Jadi nafsun itu adalah sebuah kajian. Jadi namanya kaji diri. Nah, diri itu nama sebuah kaji atau dikatakan nafsahu. Ya, nafsun atau nafsahu. Jadi bukan mencari sebenar-benar diri, tapi akan ada sesuatu yang berdiri. Paham? Ya. Baik. Dilanjut yang lain. Selanjutnya Ibu Sania, kayaknya Ibu Sania dulu yang mundur tadi. Ibu Sania, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau menanyakan masalah wujud mu'ad dan sifat-sifatnya wujud mu'adnya Buya. Baik. Tolong dijelaskan Buya.
Wujud mu'ad adalah suatu perumpamaan sifat yang dibuat oleh Allah bertingkah laku seperti manusia. Jadi wujud mu'ad itu sama seperti kejadian iblis yang tidak mau sujud ke kaki Adam. Itu gara-gara wujud mu'ad. Kenapa? Dilihatnya makan, minum, ya. Nah, semua sifat-sifat wujud mu'ad itu tidak ada yang bersifat Tuhan. Tetapi Allah bersembunyi di sifat itu. Kenapa? Bagi siapa yang hatinya telah ditempati oleh nurullah, maka dia akan tahu siapa yang berada di dalam tubuh itu. Tapi kalau nurnya Muhammad itu belum nyata di diri dia, dia akan tertipu dengan si wujud mu'ad tadi. Padahal itu tingkah laku yang disengajakan menjadi alam persembunyian. Menangis, tertawa, berantem, ya, berteman, jalan-jalan. Nah, itu wujud mu'ad. Itu. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Nurtati. Ibu Nurtati Rahman, silakan. Terima kasih Bu Dayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Buya pertanyaannya terkait siratal ladzina an'amta alaihim yang dalam ibadah dengan di luar ibadah atau amalan. Kalau di luar ibadah kan sampai alaihim amin. Tapi kan dalam ibadah kan tadi Buya mengatakan bahwa harus lengkap diucapkan Al-Fatihah 1 sampai 7 ayat. Nah, terkait itu yang terakhir kan siratal ladzina an'amta alaihim kan masih ada Buya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa itu tetap diucapkan atau dihilangkan dan langsung ke amin? Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau di dalam ibadah dia harus lengkap. Tidak boleh tinggal mulai harfiah, hijaiyahnya. Nah, itu tidak boleh tinggal. Semuanya dibaca. Kalau ibadah, nah, di dalam membaca tadi, di situ kita harus menyaksikan atau harus mensirnakan pada ayat siratal lazi tadi, dan na'an'amta alaihimnya harus memperlihatkan. Jadi bukan kita melihat wujud am, tetapi memperlihatkan wujud am itu. Ya, kita memperlihatkan ke siapa? Ke siapa saja. Orang lewat, orang duduk, orang apa, atau kejahatan-kejahatan batin segala macam, itulah kita memperlihatkan. Nah, contoh sirna. Kalau sirnanya tidur, ya sirna tidur. Kalau sirnanya kita takut dalam perjalanan, berarti ya sirnanya di perjalanan. Gitu, paham? Nah, kecuali ada sesuatu hajat. Nah, itu baru siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, na'an maka terlihatlah batinku ta'alaihim, yaitu Tuhan yang berwujud diri, bermaujud diri. Paham? Nah, itu boleh digunakan untuk dandan habis mandi, ya. Nah, itu tambah cantik itu kalau pakai begituan, ya. Oh, itu ya. Boleh tuh, hidup dipakai
ilmu Allah itu hidup dipakai, mati ditumpangi. Nah ya semuanya dalam hidup ya dipakailah ya. Biar orang lebih tambah sayang, suami lebih sayang lagi, anak-anak sayang ke kita gitu ya enggak? Ya udah paham? Buya sedikit tambahan. Iya. Cara mensirnakan Buya, apakah cukup dengan mengucapkan sirnalah aku maka nyatalah terlihat diri Tuhan? Atau bagaimana? Maka nyatalah terlihat ya, maka terlihatlah dengan nyata diri Tuhan, Dengan nyata. diri Tuhan semata. Nah boleh kita tambahkan seperti itu, karena yang ditambahkan itu namanya munajat. Jadi boleh ya. Jadi lebih bagus dipakai munajat. Sirna aku maka terlihatlah Tuhan semata. Itu juga boleh dibaca setelah siratal ladzina an'amta alaihim. Terus terlihatnya ini terserah niat kita lagi. Apa niat kita? Terlihat seperti apa maunya kita? Nah itu kembali kepada niat masing-masing. Paham? Misalnya Buya terlihat seperti apa? Iya, umpamanya terlihat seperti suatu keindahan, orang nggak mau bersengketa dengan kita, terlihat seperti orang yang cantik, orang yang baik, ya. Nah, gitu. Masa wajah Allah tidak punya nilai kan gitu? Boleh. Atau tidak terlihat sama sekali karena bahaya. Boleh juga ada orang niat jahat ke kita, kita tidak ingin terlihat oleh orang, ya sudah. Nah, jadi yang batin Allah ini nyatalah dan terlihatlah batin Allah. Tapi di dalam nawaitu kita mungkin kita tidak ingin ada yang tahu, kan gitu. Boleh, kembalilah niat masing-masing. Paham? Insyaallah Buya. Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Neni Santi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, dalam Fatihatun Al-Fatihah tadi apa bisa sebagai ilmu dan bisa di dalam waktu sholat, di dalam apa ilmu itu tadi yaitu apa untuk ya artinya kita gunakan sesuai dengan hajat kita Buya ya. Akan tetapi pada saat kita pada ibadah itu, pada ilmu itu tadi yaitu yang siratal ladzina an'amta alaihim amin. Tetapi pada Al-Fatihah itu tadi apakah pada saat yang itu tadi masih diinikan juga Kak Bu ya? Maksudnya masih di apa? Secara pandang itu Bu ya? Atau sampai pada waktu amin aja Bu ya? Waktu amin aja. Waktu amin aja. Ya. Di waktu amin aja keputusannya mau seperti apa. Ya. Insya Allah Ibu. Yang penting hakikatnya harus sirna atau disembunyikan seperti yang ditanyakan Ummu Putri itu. Nah, sirna itu sir dirahasiakan, nah itu aku atau aku yang dirahasiakan. Jadi aku yang disembunyikan, itu paham? Insya Allah Bu ya. Ya baik. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Nureni, Bu Nureni Rahman, silakan. Audio. Ya, sorry. Lupa. Begitu kalau sudah tua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Tadi saya mendengar penjelasan dari Buya bahwa ada yang Buya katakan Ummul Al-Fatihah. Yang mana itu yang dimaksud di situ, Buya? Itulah yang dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi dikatakan Fatihatun Nasun, ternyata Al-Fatihah itu adalah diri sifat yang memimpin segala sifat. Segala yang hitungannya 7 dipimpin oleh sebuah diri yang dikatakan diri na'an'amta alaihim, yaitu ya, itu yang dikatakan Ummul Al-Fatihah itu. Paham? Insyaallah Buya, syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu ya, ini juga moderatornya bertanya Bu ya, boleh? Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelaksanaan sabut masani dari Al-Fatihah ini Bu ya, insya Allah jika dipandang dari awal sampai ayat ke-7, di sinilah dia menjelaskan ya Bu ya, istilahnya gitu ya Bu ya, menegaskan bahwa akulah ini na'an amtah gitu Bu ya. Amin. Dalam pelaksanaan insya Allah 24 jam itu Bu ya, bisa dilaksanakan dengan cara pandangan, misalnya siratal lazina, memandang bahwa diri ini Bu, dan kemudian ke na'an amtah, amin, itu ya. Iya. Dalam 24 jam misalnya di seluruh kegiatan, misalnya mau melaksanakan bersalawatkah, apa segala macam, Bu ya. Iya. Kalau mensirnakan diri bukan menghadirkan. Kalau kita berselawat itu nanti ujungnya adalah semakin menyatu. Nah, sementara dia siratal lazi, bagaimana mensiratkan atau mengsirkan. Nah, jadi kalau ini adalah saud masani. Saud masani itu keputusan kata. Ya, kata keputusan. Jadi kalau tugas kita mensiratkan atau mensirkan, ya kita harus mensirkan, jangan diselawatkan. Kalau diselawatkan nanti dia semakin menyatu. Jadi tidak sir dia gitu. Oh iya, insya Allah Bu ya, ya paham Bu ya, paham ya. Kan yang disirkan ini yang mau diselawatkan Bu ya. Jadi tidak mensalawat. Kalau mensalawatkan nanti dia akan lebih menyatu lagi. Menyatu. Makin kuat sirnya. Oh iya Bu ya. Jadi kita harus menghilangkan diri atau mensirkan diri. Tidak ada yang lain hilangnya keakuan kita, maka nyatalah keakuan Allah pada sifatnya. Paham? Insya Allah Bu ya. Kemudian Bu ya, dalam mengamalkan saat tidur Bu ya, bisa diulang. Saya kemarin di kelompok 1 itu Bu ya menyampaikan kalau mau tidur urutannya Bu ya, kalau kita mau memasukkan innalillahi itu Bu ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bagaimana Bu ya, apakah kita masukkan ihdinas siratal mustaqim dulu? Tidak. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu artinya kita mengembalikan itu kepada yang tersirat atau batin. Dari Allah aku berasal dan kembalilah aku kepada batinnya. Nah, itu sama maknanya seperti itu. Kembalilah aku kepada aja, kepada sementara itu an, in,
un. Jadi kalau kita memakai itu berarti kita kembali kepada hakikat lagi atau alif tersirat lagi. Nah, barulah kita memperlihatkan siratal ladzina an'amta alaihim. Paham? Insyaallah Buya. Baca di innalillahnya dulu Buya, baru siratal ladzina. Ya boleh dibaca itu, boleh tidak. Yang penting kita harus sirna di situ. Paham? Insyaallah Buya. Baik. Buya, satu lagi Buya. Kebetulan kan Buya dulu mengamanahkannya setiap habis salat maghrib atau isya itu Al-Fatihah 100 kali, dan alhamdulillah sampai saat ini tetap mengamalkan itu. Yang Nanda tanyakan di sini Buya, dalam mengamalkan Al-Fatihah yang 100 ini apa bisa cuma sabut masaninya ini Buya? Langsung aja. Oh tidak, karena yang 100 ini kalau kita mewitirkan 100 kali itu tujuannya menyempurnakan gitu ya. Kalau dia Al-Fatihah itu 100 kali diwitirkan, itu tujuannya menyempurnakan. Paham? Insyaallah. Baik. Ya. Itu makanya malam ini belum Buya, karena mau tanyakan. Oh iya, insyaallah. Biasanya karena ya Buya, insyaallah. Ya, insyaallah. Terima kasih banyak Buya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurul Fitri, saya ini dulu Sri Fitri ya. Sri Fitri dulu sudah ini, kebetulan tombolnya masih rusak. Silakan Sri Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Buya sehat walafiat selalu. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, saya udah mulai sehat berkat doa Buya dan apa bunda-bunda soleh semuanya Buya. Insyaallah, amin. Ini Buya, saya mau bertanya, bagaimana hakikatnya kita mengamalkan ihdinas siratal mustaqim bisa diamalkan dalam kegiatan sehari-hari Buya? Boleh. Silakan. Selalulah berjalan dengan diri rahasia Allah. Sesungguhnya aku selalu berjalan dengan diri rahasia Allah. Diri rahasia Allah itulah jalannya yang paling lurus. Ya boleh, enggak apa-apa. Silakan. Terima kasih Buya. Ini lagi Buya, saya sering mengamalkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah pandangan kita ke batin Buya. Mohon pencerahannya Buya. Itu di YouTube sebetulnya sudah ada. Tapi nggak apa-apa, saya ulang. Subhanallah pandangannya ke kolbi. Alhamdulillah zat subah naik. La ilaha illallah dia melebur meliputi semua diri. Allahu akbar, maka nyatalah air itu kita maujud di dalam air subah itu. Jadi diri kita ini dikelilingi oleh air saripati Nurullah Nur Muhammad atau disebut air subah. Itu sudah masuk ke dalam seluruh tubuh kita dan mengisi segala rongga-rongga diri kita. Paham? Insyaallah Buya. Ini satu lagi Buya. Setelah itu kan baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Buya. Alif ba itu Muhammad Rasulullah as-sadiqal wa'dal amin. Tolong pencerahannya Buya. Iya, itu syahadatullah ya. Itu syahadatullah. Nah, jadi kalau asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu artinya itu yang disebut syahadat tauhid. Jadi kalau syahadatullah al-malikul haqqul mubin as-sadiqul ba'dal amin. Artinya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah itu perlu dikaji lagi karena tidak semudah itu dia mengeluarkan arti. Harus dikaji lagi ya. Boleh diamalkan, apa-apa. Bagus untuk diamalkan. Setelah bangun tidur boleh Buya.
Ya, setelah bangun jangan lagi tidur mengamalkan. Nah, ya harus bangun dulu. Insyaallah Buya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Buya. Iya, insya Allah. Sudah bisa mengamalkan ilmu sambil tidur ya? Belum? Ya, bangun dulu baru ngamalin ya. Buya, insyaallah. Ya, insya Allah. Makasih. Selanjutnya Nurul Fitri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Buya? Insya Allah. Ini ya mau bertanya nih tentang siratal lazi, Buya. Ya. Dalam menghilangkan kelakuan kita itu, Buya bilang di YouTube, maka kita harus sirna dengan siratal lazi, Buya. Apakah dalam keseharian tuh kayak tingkah laku, omongan bisa berpengaruh itu, Buya? Oh iya bisa, apalagi ngomongin orang itu lebih pengaruh sekali. Ya. Misalnya yang cerewet kan jadi pendiam langsung Iya. gitu, Buya. Iya, kalau omongan sudah kemana-mana itu bukan sirotol lazi lagi itu ya. Sirotol sirotol jagorawi ya. Insya Allah. Nah, terus Satu apa? lagi, Oh iya. satu lagi, Buya. Iya. Ini Buya, Buya kan setelah keluar siratal lazi dalam YouTube Buya, kayak gimana gitu, apa namanya? Nurul kan sering nonton, kadang Nurul gimana ya, nangis gitu lihat Buya. Ya Allah, ya Tuhan, bersyukur sekali dipertemukan sama Buya gitu. Insya Buya dulu Allah. cuma menyampaikan ini, Buya. Insya Allah. Sama ya Allah, terima kasih Allah telah menunjukkan hamba guru yang guru mursyid yang sederhana, yang baik hati. Pokoknya terima kasih banyak sama Allah, Bu ya. Insya Allah. Amin. Soalnya Amin. langsung ini, soalnya apa namanya itu nggak bisa disembunyiin ini Oh iya. kata-kata ini gue. Allah. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan didengar sama Allah. Ya. Mudah-mudahan panjang umur. Insya Allah. Amin. Ya, mudah-mudahan kita itu ya. Insya Allah. Pokoknya kita itu harus tetap bisa. Kita cobaan kita harus bisa itu. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Amin. Amin. Insya Allah. Sekarang ya. Iya. Wah, sudah rasanya ini. Oh, iya. Kasih biasa selalu. Insya Allah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dek Nurul Fitri mewakili suara hati dari anak-anak Buya yang lainnya. Itu tadi Buya. Insya Allah. Mewakili. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih ya mendapatkan ayahanda. Insya Allah. Khususnya saya pribadi juga. Oh iya. Insya Allah. Sebagai yang selalu menguatkan, menasehati, memantau ruhani juga. Iya. Insya Allah. Selanjutnya Ibu Kakandaku ini Haja Siti Fatimah, silakan. Suaranya Ki. Pak kita tidak dengar ya kalau bicara tanpa suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf, Bu ya, karena saya terlambat tampil. Ini Bu ya, apabila kita mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim
apakah itu bisa dikatakan secara otomatis Buya akan tergantikan diri dengan An'am itu Buya? Kita tidak berganti diri dengan An'am, cuma dengan kita membaca Siratal Lazi, kita sudah tidak ada lagi merasa ada di dalam itu. Caranya memperlihatkan diri An'am. Jadi kalau kita bersembunyi, berarti yang kelihatan diri An'am. Jadi niatnya seperti itu. Ya. Itu saja dulu Buya, terima kasih. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Safarina, silakan. Silakan. Ibu Safarina, silakan. Suaranya nggak ada suaranya, audionya. Oh iya, audionya rusak. Ya. Di SMS aja, di WA aja tuh di apanya. Nanti saya terangkan. Coba aja di WA. Ketik dulu, bisa kan? Mungkin jaringan Bu ya. Oh jaringan. Kepulauan Bu ya soalnya. Oh iya. Insya Allah. Kalau ini Bu ya, mohon maaf Bu ya, kalau ini kan misalnya saya mau kerja Bu ya. Kan kalau mau kerja Bu ya kan tetap mengamalkannya dulu kan Bu ya. 5 salam kalau mulai bekerja ya Bu ya, mau memulai aktivitas di pagi hari Bu ya, tetap mengamalkan 5 salam, Al-Fatihah lengkap, segala macam kan Bu ya. Iya. Terus terakhir itu kembali lagi karena ini ilmu yang baru Bu ya sampaikan, dan misalnya mau menjahit ya Bu ya, dengan begini Bu ya, munajat dalam hati. Saya tidak ada tahu apa-apa, semua ini perbuatannya dia gitu Bu ya. Permudah, dipercepat, tidak ada capek, ngantuk itu Bu ya. Semua itu campur aduk di situ Bu ya ininya. Terus mengatakan amin, melihat menekan dia Bu ya. Iya. Amin. Insya Allah jadi gitu Bu ya. Iya. Gitu Bu ya, boleh. Insya Allah, silakan. Insya Allah. Dan memang tidak ngantuk Bu ya. Iya. Capek Masya Allah itu. Iya. Insya Allah. Jadi gini Bu ya, jadi di sini Bu ya, misalnya di amin itu yang digunakan hakul yakin aja ya Bu ya. Amin jadi gitu. Iya, amin itu memohon keriduannya. Iya, memohon keriduan Allah. Jadi harus ada jalannya. Ayat itu memiliki rububiyah. Rububiyah itu pandangan. Jadi kita harus bisa apa yang kita baca, kita harus bisa melihat apa isinya yang kita baca itu. Itu rububiyah namanya. Karena itulah yang sampai kepada Allah. Itu ya, paham? Ya, baik. Jadi kalau misalnya kalau kita mau ini di anak Bu ya, misalnya mau anak didoakan itu bisa juga Bu ya sebelum. Iya, silakan. Kalau sebetulnya mau berdoa itu dengan niat aja, tapi ayatnya harus nyata kodratnya bisa. Ya, kalau masalah ucapan bisa diganti dengan niat. Yang penting pandangan hakikat ayat itu harus ada. Gitu. Kalau orang-orang zaman dahulu begitu, dia dengan yakin dia baca aja. Nah, jadi kalau untuk naik ke tingkat kebenaran itu namanya rububiyah. Jadi harus melihat hakikat apa yang dibaca. Paham? Oh iya. Baik.
Jadi jamaah sekalian, insya Allah saudara-saudaramu yang lain sudah menunggu untuk amalan yang sudah dinaikkan menjadi siratal lazi tadi, tolong dilatih 24 jam dengan pandangan dan perasaan memakai hati nurani. Ya, kalau kita selalu dibungkus oleh batin Allah yang terlihat dan selalu memperlihatkan batin Allah dimanapun kita berada, berarti kita telah memuliakan Allah itu zahir dan batinnya. Maka siratal ladzina an'amta 'alaihim, dengan tiadanya aku maka terlihatlah batin Allah yang sangat nyata. Maka lihatlah, nah insya Allah. Jadi selalu dawamkan dimanapun berada, ilmu mengikuti hati nurani kita, insya Allah. Baik para jemaah sekalian, demikian pertemuan kita pada waktu ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Waalaikumsalam.